Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang melakukan wawancara di SMK 1 Kota Jambi dan melakukan wawancara serta observasi terhadap guru yang ada di SMK ini. Siang. Di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu. Boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Nama saya Ibu Ria Adelina Sari. Saya guru SMK 1, guru akuntansi. Maaf sebelumnya Bu, saya ingin mewawancarai mengenai tugas bersama pendidikan dengan Pak Yusuf Handoko. Yaitu yang pertama, di SMK siswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Nah, bagaimana cara Ibu dalam mengajak siswa untuk berpikir kritis dalam mencari solusi dan ide-ide yang mereka miliki? Pertama, kalau berpikir kritis itu kan sudah masuk juga di dalam MPP ya. Sekarang memang belajar, jadi memang anak-anak itu bisa berpikir kritis. Nah, contohnya misalkan kita ngasih ibu di akuntansi, kasih dulu contoh kasus. Misalkan ada orang nih di penjara karena tidak bayar pajak. Kenapa dia demikian? Akhirnya mereka mencari tahu, oh kenapa begini, kenapa begini. Mereka mencari tahu sendiri dan akhirnya berpikir kritis. Nah, yang kedua, siswa kan masuk SMK sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Pastinya mereka memiliki visi atau misi dan karir yang jelas. Apakah Ibu guru sudah membantu siswa membayangkan masa depan yang mereka inginkan serta memotivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan melihat keterampilan sebagai sarana untuk mencapai Jadi anak-anak yang ke SMK 1 ada yang memang benar-benar pengen masuk ke jurusannya, ada juga yang enggak. Nah, misalnya contohnya tadi yang di akuntansi tadi, ya karena saya ngajar di akuntansi, itu awal masuk atau pada saat MPLS mereka itu sudah tahu, misalkan walaupun dia tidak menginginkan di akuntansi, tapi kalau dia belajar akuntansi dia tahu nanti dia bisa jadi apa, misalkan kayak bisa kerja di bank atau menjadi di kantor pajak dan sebagainya. Dan itu pasti kita kasih tahu nih, nah kalau kalian lulus di akuntansi kalian nanti seperti ini, seperti ini. Pasti kita memberikan motivasi atau gambaran apa yang bisa mereka capai setelah tamat dari SMK 1. Menurut Ibu, apakah di SMK 1 ini sudah menampung atau mengembangkan kreativitas atau ide-ide yang dimiliki oleh siswa? Sudah, contohnya kemarin kita baru melaksanakan pameran. Kemarin kan ada pameran di kafe di Ramayana tanggal 9, itu semua siswa, bukan hanya siswa DKP, itu memamerkan hasil karyanya. Jadi boleh anak akuntansi, boleh anak pemasaran, bimbing, anak MP dan sebagainya. Tapi utamanya memang anak DKP. Jadi mereka yang berminat untuk fotografi, desain itu sudah ditampilkan. Bagaimana menurut Ibu sebagai guru jika ada siswa yang mempunyai ide atau kreativitas bakat namun tidak dikembangkan atau tidak dikembangkan di sekolah? Saya selalu memotivasi karena belum tentu ternampak di sekolah, belum tentu di luar nggak nampak. Ya, misalkan dia hobinya menggambar, ternyata dia jurusan akuntansi tidak ada tidak diapresiasi. Nah, teruskan saja, kita banyak sekarang media sosial ya, bisa dari Facebook, Instagram, banyak ya, TikTok terkenal karena dari media sosial. Jadi kreativitas itu bukan dari sekolah saja, di luar juga bisa. Selanjutnya Bu, apa harapan Ibu kepada siswa SMK 1 Kota Jambi ini yang sudah mengembangkan bakatnya sehingga menjadi siswa? Yang saya harapkan mereka terus mengembangkan bakatnya, karena kita itu sekarang ini ya, Ibu lihat lebih banyak yang diminati itu adalah keterampilan, bakat ya, memasak, bakat menyanyi dan sebagainya. Itu pun kita bisa hidup di situ gitu. Jadi bukan karena kita pintar matematika saja gitu. Yang penting kalau kita ada kemauan, bakatnya kita asah terus, tapi harus terus. Selanjutnya Bu, dalam pendidikan SMK menekankan pengembangan keterampilan. Nah, bagaimana peran guru dalam mengarahkan siswa dalam pembelajaran yang berbasis pada penerapan di dunia nyata atau kerja? Itu sekarang namanya TEFA, teaching factory. Sekarang lagi dikembangkan di SMK 1.
Kalau bisnis daring itu yang di depan kan bisnis center. Akuntansi sekarang ada Kopmar namanya, operasi siswa akuntansi. BKV juga sama. MP juga di belakang ada tempat untuk mereka bekerja selayaknya di kantor. Itu juga BKV. Jadi kalau kalau di SMK jelas dia memang ada tema, nanti juga ada namanya kelas industri. Kelas industri itu memang mata pelajarannya mengikuti dari industri itu, misalkan dengan Ramayana. Nanti kita kolaborasi dengan Ramayana, apa saja yang harus dilakukan gitu yang dipelajari. Bagaimana sekolah memastikan bahwa materi pembelajarannya relevan dengan dunia kerja saat ini? Ada namanya penyelarasan kurikulum. Jadi setiap tahun itu setiap jurusan kita melakukan penyelarasan kurikulum. Contohnya kalau di akuntansi sedang penyelarasan kurikulum dengan kantor angkutan pabrik. Kantor angkutan pabrik itu waktu itu kita menggunakan Mayok sebagai komputer akuntansinya. Sekarang kita pakai iPhone karena di Jambi itu tidak ada yang pakai Mayok. Otomatis anak belajar Mayok kan cuma. Nah, jadi dibilang sama Ibu Suryati sebagai publiknya waktu itu, coba kita ganti komputer akuntansinya jadi Accurate. Nah, hasilnya apa? Hasilnya anak-anak yang lulusan akuntansi yang bisa Accurate langsung bekerja, bisa langsung bekerja di tempat yang memang bisa di Jambi ini rata-rata Accurate. Bagaimana sekolah mengukur kemampuan siswa dalam penerapan keterampilan yang mereka miliki? Mengukur kemampuan siswa mengukur keterampilan siswa yang mereka pelajari itu di akhir sekolah lah ya, atau di akhir kompetensi itu kita ada namanya ujian kompetensi. Jadi pada saat setelah ujian kompetensi itu anak-anak kalau yang lulus mereka dapat sertifikat kompetensi. Bagaimana sekolah mempersiapkan siswa untuk dapat langsung kerja setelah lulus? Mempersiapkan siswa, nah kalau yang sudah kami lakukan adalah melakukan LBU. Nah disitulah kita mengadakan LBU sama perusahaan. Kita mengikuti standar mereka sehingga pada saat mereka tamat, anak-anak ini langsung diterima di perusahaan itu. Nah, memang tidak bisa seluruhnya, misalkan 1-2 itu aja udah hebat. Jadi kita supaya diterima di industri ya kita harus mengikuti keinginan industri. Apakah mana lebih penting bagi siswa untuk mempelajari teori atau lebih berfokus pada praktik langsung? Bagaimana pendapat ini? Kalau harusnya dua-duanya ya. Kalau dia tahu teori nggak tahu praktek sebenarnya juga. Tapi kalau dia tahu prakteknya terus dia tahu teorinya juga sama. Jadi harus balance, dua-duanya harus bisa. Tapi kalau di dunia di SMK baiknya ya dia memang bisa kerja. Tidak semua anak itu dia pinter hafal, pintar di kelas, tapi pada saat praktek di dunia kerja dia bisa. Jadi kalau di SMK ya lebih diutamakan keterampilannya ya. Dalam pendidikan SMK, apakah metode pembelajaran berbasis proyek cocok untuk menggali pemahaman siswa? Sekarang kan memang lagi digalakan ya karena kurikulum merdeka rencana berbasis proyek gitu. Karena kalau proyek itu kan dia kita merencanakan tindakan apa gitu kan. Jadi sangat cocok kalau dilakukan di SMK. Apa peran guru dalam menerapkan pembelajaran di SMK, khususnya dalam hal mengarahkan siswa untuk belajar melalui pengalaman? Dalam menerapkan pembelajaran di SMK. Kalau di SMK kalau melalui pengalaman itu jelas di prakerin kan. Dulu prakerin itu tidak masuk mata pelajaran. Sekarang masuk di mata pelajaran. Makanya dia 6 bulan full. Nah, di guru-guru yang ngajar di kelas 3, di kelas 12 yang akan menjadi pembimbing yang langsung guru bahasa, guru matematika. Bagaimana dengan konsep keterampilan dianggap benar jika ada manfaatnya bisa membantu siswa SMK dalam menyelesaikan praktik sekolah? Apakah konsep keterampilan dianggap benar jika ada manfaatnya bisa membantu siswa dalam menyelesaikan praktik sekolah? Bisa nggak membantu siswa kalau praktik itu yang benar jika ada manfaatnya? Ya bisa lah sih. Karena kan segala sesuatu kan kalau kita terampil kan itu pasti apapun lah itu ya. Misalkan dia terampil menghitung aja kan pasti ada manfaatnya. Apakah
Ibu bisa memberikan contoh bagaimana siswa menerapkan keterampilan pada hasil kerja nyata dalam kegiatan di sekolah. Oh, eh, contohnya kalau apa ya, keterampilan apa, misalkan keterampilan berbicara misalnya itu ya public speaking. Pada saat upacara mereka bisa menjadi apa namanya tuh, pembicara atau yang bawain apa namanya ya, yang seperti itulah. Jadi kalau keterampilan yang nampak di dunia nyata atau aksi nyatanya pada saat mereka memang keluar dari kelas, bisa dalam kegiatan, bisa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di akuntansi dia pintar, dia ngatur keuangan, berarti dia sudah masuk tuh di nyatanya gitu. Dia pintar ngatur keuangan, dia tahu kalau ini apa seimbang nggak ini pemasukan sama pengeluaran. Nah, itu udah meresap tuh. Kalau yang di akuntansi, kalau yang itu kan banyak tuh ya public speakingnya, dia bisa berbicara dengan baik, cara berbicara dengan orang dan sebagainya. Bagaimana pendidikan di SMK bisa membantu siswa mengeksplorasi pilihan mereka dan memahami tujuan mereka di dunia nyata? Bagaimana Pendidikan di SMK bisa membantu siswa menentukan pilihan mereka dan memahami tujuan mereka di dunia nyata. Yang pertama ya mereka dulu sendiri kan yang tahu kan. Ini ceritanya mereka sudah tahu nih, dia misalkan di akuntansi dia memang pengen di akuntansi gitu. Kita membantunya ya dengan pembelajaran yang pas, yang cocok, terus memberikan ekstrakurikuler yang benar juga. Misal kalau dia memang suka nyanyi, dia masuk ke vokal, dia suka apa namanya itu pramuka, dia ke pramuka. Begitu. Kalau sekolah itu pasti membantu, tinggal anaknya sendiri yang memilih mau atau tidak. Menurut Ibu, apakah penting bagi siswa untuk menemukan kejuruan yang mereka pelajari sesuai dengan tujuan atau karir mereka? Oh, setuju. Apa maksudnya itu? Mereka harus tahu dia tuh maunya apa gitu. Yang paling kita takutkan itu datang ke SMK Tidak tahu tujuannya. tapi tidak tahu dia akuntansi, tidak tahu Bu, saya disuruh orang tua gitu. Itu yang paling kita takutkan. Tapi tidak bisa juga kita biarin begitu kan. Kita tetap bimbing gitu. Ini loh akuntansi, ini loh PKJ, ini loh pemasaran. Dari yang mereka tidak cinta, jadinya mereka mencintai seperti itu. Bagaimana tindakan Ibu dalam membimbing siswa untuk menghadapi siswa yang belum mempunyai kepastian dalam karir mereka? Kalau kita sebagai guru ini paling cuma memotivasi, menjadi fasilitator lah ya, misalkan memfasilitasi kamu nak pengennya apa, sukanya apa, ajak bicara gitu kan. Kadang kan memang tidak sesuai, supaya dia tidak bakat di sana, tidak berbakat. Nanti pasti ada nampak bakatnya. Jadi anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa, hanya mereka tidak bakat aja. Dia tidak bakat di matematika, ternyata dia pintar untuk berbicara, ngobrol cara ngomongnya enak, bagus. Jadi kalau ada yang tidak bisa ngomong kan, tapi dia pintar komputer, nah seperti itu. Jadi kita terus menggali apa yang dia suka. Bagaimana Ibu memberikan motivasi atau dorongan siswa menerima tanggung jawab pribadi atas pilihan hidup mereka, termasuk pilihan karir? Kalau di awal, kalau pilihan hidup ya, kalau pilihan karir itu kan lebih dewasa lagi ya pemikirannya. Kita cerita aja kalau di kelas tanggung jawab kan, kita punya kesepakatan kelas. Contoh, kita punya peraturan tidak boleh memakai makeup, lipstick. Ibu bilang di kelas, kita sudah ada kesepakatan ya, tidak ada yang pakai lipstick. Jadi kalau tiba-tiba diambil lipstiknya jangan marah. Artinya mereka harus tanggung jawab. Sudah tidak boleh main HP gitu, tapi kalau pas HP-nya itu jangan marah gitu. Karena mereka sudah kita kesepakatan di awal, kita seperti ini, kalau dilanggar ya harus ada resikonya. Nah kalau misalkan ke karir, kalau misalkan di karir begitu kan, itu berat karena itu untuk hidup mereka. Belum tentu juga apa yang mereka tunggu dari awal untuk mengejar karir itu dapat. Kadang-kadang yang tidak menggebu-gebu lulus misalkan lulus di sini gitu, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau sudah ada keputusan
keputusan untuk memilih berkarir, kuliah atau kerja di mana, ya sesuai dengan apa tanggung jawab lah dengan apa yang kamu pilih. Apa manfaat dari pendidikan yang mengajarkan kebebasan memilih bagi siswa di era digital ini? Karena kurikulum merdeka ya bebas memilih ya, sekarang pun ada namanya mapel pilihan, jadi anak bebas memilih, tapi kalau sekarang masih kita pilihkan begitu kan, karena tidak takutnya tidak ada sumber daya manusianya juga ya. Jadi kalau yang bebas memilih bagus, sangat bagus, sangat baik, karena karena apa ya, kita tuh selama ini kan kadang-kadang tuh didikte kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Nah sekarang dikasih nih kesempatan untuk diri kita sendiri untuk memilih jalan hidup kita tuh bagaimana, gitu kan. Tapi ya dengan rasa tanggung jawab. Mungkin segitu saja wawancara dari saya, Bu. Terima kasih atas waktunya dan informasinya yang telah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Putri Sumber Khalid, ingin mewawancarai Ibu tentang aliran pendapat di boleh perkenalkan dulu ini? Perkenalkan, nama saya Ramadi Febrianti. Saya guru dari jurusan manajemen perkantoran. Di sini saya ingin bertanya itu di SMK siswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, bagaimana cara Bapak atau Ibu guru mengajak siswa untuk berpikir kritis dalam mencari solusi dan ide-ide yang mereka miliki? Kalau mau berpikir kritis nih, kalau di FT sendiri, kita kan ibu kan ngajar produktif nih, itu pasti ada yang namanya project. Di dalam project itu kan ada studi kasus biasanya. Dan dari studi kasus yang tadi akan diberikan ke siswa tersebut untuk yang namanya program solving lah, pemecahan masalah dari studi kasus tersebut. Nanti ketika selesai mereka menyelesaikan studi kasus tersebut, barulah mereka akan direfleksikan apakah mereka memang memahami atau juga apakah bisa mereka memecahkan masalah. Selanjutnya Bu, siswa masuk ke SMK sesuai jurusan yang mereka pilih. Pastinya mereka memiliki visi atau misi, cita-cita dan karir yang jelas. Apakah Bapak atau Ibu guru sudah membantu siswa membayangkan masa depan yang mereka inginkan, serta memotivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan melihat keterampilan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka? Kalau untuk memotivasi siswa sama untuk membantu siswa membayangkan masa depan, itu akan selalu, mungkin semua guru juga akan selalu memberikan bayangan-bayangan lah, intinya mereka di jurusan itu bekerjanya di mana, itu akan selalu, dan biasanya itu di awal pembelajaran di kelas 10 maupun kelas 11, tapi biasanya itu ditekankan di kelas 10. Yang selanjutnya, menurut pendapat Ibu, apakah SMK ini sudah menampung atau mengembangkan kreativitas atau ide-ide yang dimiliki siswa? Menampung, kalau untuk menampung itu pasti sudah. Ya, sudah. Selanjutnya, apa tindakan Bapak atau Ibu sebagai guru jika ada siswa atau siswi yang punya ide atau kreativitas bakat namun tidak dikembangkan atau tidak terlaksana di sekolah ini? Di sekolah ini tidak terlaksana gitu, tapi mereka ada ide atau keterampilan mereka yang bagus gitu ya. Itu paling kalau dari guru itu misalnya cuma menyarankan sama memberikan wadah, misalnya siswa ini dia punya kreativitas dalam bidang apa, namun dalam sekolah itu tidak bisa didukung. Ibu sebagai guru akan menyarankan, misalnya menyarankan ya, terus dikembangkan lah seterusnya untuk lalu memberikan wadah, misalnya bisa dari BK atau kita menyarankan ke guru kesenian gitu kan, atau mau memberikan wadah untuk mengikuti lomba-lomba. Selanjutnya, apakah harapan Ibu kepada siswa-siswi SMK 1 Jambi, Kota Jambi yang sudah mengembangkan bakatnya sehingga menjadi siswa yang berprestasi? Kalau untuk siswa-siswa berprestasi, ya harapan sebagai guru
mereka akan terus-terusan untuk mengembangkan keterampilan mereka, bakat mereka sesuai dengan bidangnya kalau bisa memang. Karena kan selain itu juga berharap mereka bisa, selain keterampilan yang mereka miliki sekarang, mereka juga harus mencoba hal-hal baru biar nanti makin banyaklah keterampilan bakat yang mereka miliki. Selanjutnya Bu, dalam pendidikan SMK menekankan pengembangan keterampilan. Nah, bagaimana peran guru dalam mengarahkan siswa dalam pembelajaran yang berbasis pada penerapan di dunia nyata kerja? Ini berarti di dunia kerja ya. Mengarahkan siswa dalam pembelajaran yang berbasis pada penerapan di dunia nyata kerja. Biasanya kalau ibu kita itu biasanya kalau di jurusan itu ada yang namanya penyelesaian kurikulum. Penyelesaian kurikulum mereka dengan dunia kerja. Siapa dunia kerja apa itu kita. Terus juga selain itu kita juga menyesuaikan dengan keterampilan. Kita pasti jurusan di sini banyak nih, nah, nanti sesuaikan juga gitu. Jadi kalau produktif, selain itu juga jurusan pasti akan melakukan yang namanya kolaborasi baik dengan dunia kerja maupun dengan praktisi. Kalau seperti praktisi itu biasanya dari sekolah itu mendatangkan guru tamu dari dunia kerja. Lalu bagaimana sekolah memastikan bahwa materi pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja saat ini? Oke, bagaimana sekolah ya berarti di sini memastikan. Kalau di sekolah sendiri pun ya itu tadi adanya diadakan setiap jurusan itu diadakan yang namanya penjelasan kurikulum dengan dunia kerja. Selain itu juga yang tadi juga kolaborasi dengan guru umum dan juga guru produktif mengenai apa saja sih yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan juga siswi yang sesuai dengan keterampilannya. Selain itu tadi juga ada yang namanya kolaborasi dengan praktisi, yaitu menggunakan yang guru tamu tadi. Lalu apa tantangan utama dalam penerapan metode pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja saat ini? Tantangan yang paling kelihatan itu ya ini dalam menemukan dan menjalin kerjasama dengan diri semua. Karena kan nggak semua diri juga yang bisa bersedia gitu untuk kan kita pasti punya kesibukan mereka sendiri. Selain itu kan kita juga punya yang namanya kurikulum ya, dengan yang namanya atau capaian pembelajaran yang harus kita capai. Nah, tidak semua diri juga itu sesuai dengan yang kita mau untuk capaian pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana sekolah mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan yang mereka pelajari? Untuk mengukur keterampilannya, kemampuan siswa dalam penerapan berarti itu biasanya di akhir dari kelas 3 itu biasanya akan diadakan yang namanya kompetensi kalian. Biasanya kalau sekarang tuh udah pakai istilah biasanya itu dari situ mereka dapat kita sebagai apa dapat mengukur kemampuan mereka apakah sudah sesuai apa sudah sesuai gitu. Di situ. Jadi bagaimana sekolah mempersiapkan siswa untuk dapat langsung bekerja setelah lulus? Langsung bekerja setelah lulus itu biasanya kalau untuk langsung bekerja setelah lulus itu biasanya 2 tahun tapi sebelum itu untuk persiapannya itu tadi ada penjelasan dulu serta MOU dengan guru tersebut biasanya dari situ MOU itu lah. Setelah itu yang mendatangkan guru kamu serta dengan praktisi tadi. Selain itu juga kalau di SMK kita kan istimewanya itu ada materi ya, ada PKL beda sama di SMK. Dan nanti dari UKK itu mereka nanti dapat sertifikat dan sertifikat itu dapat mereka gunakan nanti di dunia kerja. Selanjutnya Bu, apakah lebih penting bagi siswa untuk mempelajari teori atau lebih fokus pada praktik langsung? Bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut Ibu nih, untuk mau teori ataupun praktik semuanya itu sama. Karena kan nggak mungkin kita bisa praktiknya tapi kita nggak tahu teorinya, itu nggak bisa. Berarti kalau menurut Ibu ini nih sama-sama penting untuk mempelajari kedua hal tersebut. Bagaimana pendidikan SMK? Apakah metode pembelajaran berbasis proyek atau proyek PBL cocok untuk menggali pemahaman siswa? Oke, project based learning. Karena kita di kejuruan ya, itu sangat cocok sekali memang. Cocok sekali untuk dapat apa yang namanya sesuatu memiliki kemampuan untuk pemecahan masalah. Apa peran guru dalam menerapkan pembelajaran di SMK, khususnya dalam hal ini mengarahkan siswa untuk belajar melalui pengalaman? Peran guru dalam menerapkan pembelajaran di SMK itu kalau di kejuruan itu yang tadi biasanya ada di guru tersebut biasanya dijadikan pembimbing di situ.
dari situlah guru tersebut bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan masing-masing. Selain itu di SMK itu juga ada yang namanya teaching tarif, di mana siswa dilibatkan dalam pembelajaran tersebut. Ketika mereka praktik di tempat tersebut. Apakah konsep keterampilan yang benar jika ada manfaatnya bisa membantu siswa SMK dalam menyelesaikan praktik di sekolah? Kalau menurut ibu bisa. Apakah bisa ibu memberikan contoh bagaimana siswa menerapkan keterampilan pada hasil nyata dalam kegiatan di sekolah? Kalau di MP sendiri itu mereka ada nih kemarin kegiatan di Ramayana nih tentang pameran. Selain itu kalau di manajemen keterampilan mereka biasanya dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan. Biasanya mereka sebagai MC atau jadi panitia acara selalu dilibatkan. Jadi di situ mereka bisa menerapkan lah keterampilan yang mereka miliki, baik di speaking ataupun pelayanan di situ. Ibu, bagaimana pendidikan di SMK bisa membantu siswa mengeksplorasi pilihan mereka dan memahami tujuan mereka di dunia nyata? Biasanya itu dari awal sekali mereka mendaftar di sini, mereka kan udah diberi pilihan dari pilihan tersebut. Mereka pasti sudah diberi pilihan. Jadi sudah pasti yang mereka pilih, jurusan yang mereka pilih, yang memang mereka mau. Setelah itu pada saat pembelajaran pun yang tadi dari awal itu bilang, mereka pasti diberikan yang namanya gambar-gambaran. Nanti jurusan ini jadi cuma aja sih. Selain itu juga ada di P5 ini kan ada yang namanya kebutuhan. Dari situ juga mereka akan diberi gambaran lah bagaimana kebutuhan tersebut. Selain itu ya tadi ada lingkungan industri, ada lingkungan kurikulum, serta yang terakhir seperti yang sekarang dilakukan adanya asesmen manajemen. Sekolah membantu siswa-siswi itu. Selanjutnya, apakah penting bagi siswa untuk menemukan kejuruan yang mereka pelajari sesuai dengan tujuan atau karir mereka? Penting kalau mereka sudah terjun di jurusan yang mereka pilih, sangat penting karena kan yang mereka pelajari juga sesuai keterampilan yang mereka pilih dan tujuan yang mereka pilih. Namun tergantung lagi sama niat dan usaha mereka masuk ke sini kan mungkin tidak semuanya sesuai dengan pilihan mereka, karena kan biasanya dari awal itu ada dikasih beberapa pilihan, misalnya pilih BDP ternyata masuknya ke MP. Ya itu tadi dari awal pembelajaran tuh pasti dikasih gambar. Tergantung lagi lah niat mereka, ada nggak usaha mereka di situ. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana tindakan Ibu dalam membimbing siswa dalam menghadapi siswa yang belum kepastian dalam karir mereka, yang belum punya kepastian dalam karir mereka? Belum bisa menentukan ya berarti ya. Kalau dapat kasus yang seperti ini pasti ibu akan bimbing lebih dahulu, memberikan gambaran-gambaran bagaimana sih dunia kerja itu. Selain itu ya tadi adanya P5 juga, di P5 tersebut juga bakalan dikasih gambaran-gambaran bagaimana sesuai dengan cita-cita mereka. Misalnya kalau di MP mereka mau jadi sekretaris atau mau jadi admin. Kalau jadi sekretaris apa-apa aja itu pasti dikasih gambaran tersebut. Ya paling membimbing sama mengajak mereka untuk kunjungan industri ke kantor-kantor, sama ini lah dari BKK juga biasanya. Mereka akan mensortir lah minat-minat siswa itu kemana. Bagaimana tindakan Ibu memberikan motivasi atau dorongan untuk siswa menerima tanggung jawab pribadi atas pilihan hidup mereka, termasuk pilihan karir dan jalur pendidikan? Kalau ini mungkin kalau dari sisi ibu, dari segi ibu itu ibu hanya bisa menjadi pendengar yang baik, jadi teman diskusi lah untuk mereka. Pasti kan mereka sebagai siswa tuh pasti ada yang namanya keresahan mereka sendiri, nanti aku mau kemana sih kayak gitu kan, cocok enggak gitu. Biasanya ibu cuma jadi pendengar yang baik, teman diskusi, sama ibu tadi memberi saran serta nantinya akan ibu arahkan lagi kembali ke BK
Karena biasanya kan seperti pilihan-pilihan seperti ini, pilihan-pilihan hidup seperti ini kan biasanya BK nih yang menyarankan biasanya ke BK yang lebih profesional dan Apa manfaat dari pendidikan yang mengajarkan kebebasan memilih bagi siswa di era digital ini? di era digital ini, kalau kita bicara soal di era digital ini berarti kan dia mengikuti perkembangan zaman lah gitu ya. Berarti dari sini pun kita tahu, kita bisa mengukur lah kalau siswa ini bisa mandiri lah, bisa memilih ke pilihannya mereka sendiri, serta dapat berpikir kritis. Setelah itu mereka juga dapat bersosialisasi serta mampulah serta memahami update-update apa aja sih perkembangan zaman saat ini. Itu kan banyak nih, apalagi kalau di era digital sekarang nih, mereka semua pasti punya handphone, punya internet. Hal tersebut lah paling lebih relevan dan siaplah sama yang namanya menghadapi persaingan di dunia kerja di era digital. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya dan pertanyaan-pertanyaan. Semoga jawabannya menjadi pelajaran. Terima kasih. Selamat siang Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi. Saya di sini mengajar bahasa Inggris. Selain itu saya juga sebagai wakil ketua organisasi. Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai mata kuliah filsafat pendidikan. Di SMK siswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Nah, bagaimana cara Ibu mengajar siswa untuk berpikir kritis dalam mencari solusi dan ide-ide yang mereka buat? Untuk mengajak siswa berpikir kritis itu, kalau menurut saya sih saya melakukan refleksi. Jadi saat berefleksi dengan siswa itu, saya mengajak apa yang mereka terbuka dan yang supaya nanti mereka sendiri yang mencari solusinya. Jadi bukan dari saya yang mencari solusi, namun dari mereka sendiri. Siswa masuk ke SMK sesuai kebutuhan yang mereka pilih. Pastinya mereka memiliki visi misi atau cita-cita dan karir yang jelas. Apakah ibu guru sudah membantu siswa membayangkan masa depan yang mereka inginkan, serta memotivasi mereka untuk belajar lebih tekun dan melihat keterampilan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka? Ya, jadi kita di sini kebetulan ada P5 ya. Mereka ada P5 dan P5 tema kebetulan di kelas 10 itu ada namanya Rivers of Life. Pada di mana siswa itu menggambar river atau sungai. Jadi sungai ini mengalir jadi di sini siswa itu diminta untuk membuat dari kecil itu dia seperti apa, terus SMP-nya seperti apa, sampai dia sekarang SMK ya seperti apa, dia mengambil jurusan apa, terus Rivers of Life ini berlanjutlah sampai mereka membayangkan atau mimpi besar mereka di masa depan. Pada saat P5, pembelajaran P5 atau di kuliah itu mereka membuat Rivers of Life. Jadi sampai membayangkan kira-kira ke depannya mereka akan seperti apa. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, kita membimbing dia untuk membayangkan, terus untuk merelevansikan kira-kira dari mimpi-mimpi mereka itu, kira-kira apa yang harus mereka perbuat sekarang, kira-kira keputusan apa yang mereka buat sekarang, keterampilan apa yang mereka butuhkan sekarang, sehingga di masa depan nanti mereka bisa mencapai atau mungkin mimpi mereka. Gitu. Menurut pendapat Ibu, apakah SMK 1 ini sudah menampung atau mengembangkan kreativitas atau ide-ide yang dimiliki siswa? Menurut saya sih sudah baik ya, sudah menampung. Contohnya di ekskul itu ada berbagai macam, ada 20 ekskul, contoh ekskul yang sesuai bakat dan minat siswa. Dan menurut saya itu sudah mampu mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan minat masing-masing. Apakah tindakan Ibu sebagai guru jika ada siswa atau siswi yang mempunyai ide atau kreativitas atau bakat namun tidak dikembangkan atau tidak terlaksana di sekolah ini? Kalau saya sih pertama ya, kalau ada siswa yang seperti itu ya, didengarkan apa sih sebenarnya untuk mereka. Jadi bagus sebagai guru kita harus bisa mendengarkan, lalu memfasilitasi. Misalkan apa yang bisa difasilitasi. Kalau misalkan ada bakat minat mereka itu yang bisa saya bantu, semaksimal saya dibantu. Dan kalau misalkan ternyata itu harus ada kaitannya dengan sekolah, tentunya komunikasi dengan bapak kesiswaan mungkin akan dibuka ekskul baru. Nah, contohnya ekskul baru di semester itu kan ada ekskul literasi, pastinya itu baru. Itu kan juga dari bakat siswa yang sebelumnya mungkin belum tergali kan, nah sekarang sudah ada. Apakah harapan Ibu kepada siswa atau siswi SMK Negeri 1 Kota Jambi yang sudah mengembangkan bakatnya sehingga membuat siswa berprestasi?
Kalau saya sih yang pertama itu saya dia bisa fokus di apanya di prestasinya tersebut. Kalau memang contohnya anak-anak BKP kan desain mereka itu sudah banyak yang prestasi dan saya berharap mereka bisa terus berprestasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain berprestasi mereka, saya berharap mereka juga mampu mengembangkan potensi-potensi yang lainnya. Karena sekarang kan dimintakan pendidikan ya. Sekarang tuh kita kalau secara global kita itu harus bisa multi talent ya kan. Contohnya aja yang pintar MTK contohnya. Yang pintar MTK itu kalau hanya sekedar pintar MTK jadi belum MTK. Tapi kalau misalkan dia pintar MTK, dia bisa jadi content creator, nah jadi bisa jadi influencer, mungkin bisa jadi pembicara di seminar dan sebagainya. Jadi multi talent seperti itu menurut saya. Kalau ada siswa yang berprestasi saat itu, saya harap dia bisa mengembangkan potensi-potensi yang lainnya. Sehingga kalau dikolaborasi potensi-potensi itu pasti bisa jadi tambah. Selanjutnya adalah pendidikan siswa meningkatkan perkembangan keterampilan. Nah, bagaimana peran guru dalam mengarahkan siswa dalam pembelajaran yang berbasis pada penerapan komunitas atau kerja? Kalau peran guru sih yang pertama sih merancang pembelajaran yang relevan untuk siswa, yang relevan dengan pilihan jurusan mereka, lalu yang relevan dengan kondisi saat ini. Lalu selanjutnya berkolaborasi, saya sebagai guru bahasa Inggris jadi kolaborasi dengan jurusan apa. Jadi berusaha mengajarkan hasil sesuai dengan jurusannya. Lalu setelah itu kolaborasi dengan jurusan juga berkolaborasi dengan praktisi. Jadi hal tersebut yang saya lakukan. Bagaimana sekolah memastikan bahwa materi pembelajaran yang relevan bagi pada saat ini? Saya kebetulan apakah guru, jadi saya tahu betul apa yang sekolah lakukan supaya pembelajaran relevan. Yang pertama itu kita lakukan sinkronisasi kurikulum dengan antara jurusan dan industri. Itu yang pertama kali kita lakukan. Tentunya kita mengajak pihak industri yang mampu partisipasi untuk menjadi guru kamu, ya. Jadi kamu di sana mengajarkan apa sih keterampilan yang harus dimiliki kalau di industri itu untuk para siswa. Lalu selanjutnya ya pada saat mengaksesmen proyeknya juga disampaikan kolaborasi dengan praktisi. Apa tantangan utama dalam penerapan metode pembelajaran yang benar-benar relevan? Oke, tantangan utamanya adalah menemukan industri yang sesuai dengan jurusan, dan itu yang pertama sudah menemukan itu tantangan, lalu melakukan kemitraan tadi, melaksanakan kemitraan dengan industri. Jadi dua hal ini yang merupakan tantangan, karena ini contohnya saja misalkan bisnis daring, saya jadi saya pahamnya untuk mencari industri yang bergerak di bisnis daring, contoh marketing online ya, contohnya misalkan kan butuh misalkan kayak Shopee ya, Shopee kan ada tapi di Jambi kan nggak ada di Shopee. Jadi kalau misalkan jurusan yang lain, contohnya jurusan yang lain misalkan jurusan TKJ, nah kita bisa kerjasama tuh dengan PLN, PLN kan ada di Jambi, tapi kalau Shopee kayak belum ada di Jambi kan kantornya. Jadi itu yang sulit kita menemukan industri yang sesuai dengan jurusannya, lalu bekerja sama dengan industri itu. Nah kan karena tidak semua industri mau bekerja sama, ada juga industri yang mau bekerja sama tapi tidak belum sesuai dengan apa namanya itu dengan keinginan mereka. Jadi itulah tantangan. Lalu bagaimana sekolah mengukur kemampuan siswa dalam penerapan keterampilan yang mereka pelajari? Mengukur kemampuan siswa ya, yang pertama itu di kelas, kalau di kelas asesmen formatif ya, hari-hari asesmen siswa refleksi, lalu ada juga evaluasi di hari pembelajaran. Kalau dulu namanya ujian semester, kalau sekarang namanya asesmen sumatif. Nah selain itu juga mereka uji kompetensi juga di UKK. Nah dari situlah kita bisa memetakan penampilan keterampilan yang mereka pelajari itu seterampil apa mereka dari sana. Bagaimana sekolah mempersiapkan siswa untuk dapat langsung bekerja setelah lulus? Yang pertama itu kita MOU dengan industri, MOU dengan industri, lalu tadi sinkron kurikulum tadi, kita menemu siswa juga PKL di tempat industri yang sudah kita MOU tadi, melaksanakan UKK. Nah selanjutnya BKK sebagai jembatan antara sekolah dan industri untuk penyaluran tenaga kerja. Dan selanjutnya, apakah lebih penting bagi siswa untuk mempelajari teori atau lebih fokus pada praktik langsung? Bagaimana pendapat itu? Kalau menurut saya sama-sama penting teori dan praktik langsung, karena kalau teori, apalah gunanya teori kalau tidak bisa dipraktikkan. Lalu apalah guna teori praktik kalau misalkan tidak ada teori di baliknya, ya kan?
Itu istilahnya kayak misalkan kayak kita mau berenang tapi kita nggak tahu nih pengetahuan apa main cemplung aja kan, jadi ya jadinya susah ya kan? Tapi berarti artinya kita harus belajar dulu teorinya seperti apa dibarengi dengan praktik. Jadi teori praktik keduanya sama-sama penting kalau menurut saya. Dalam pendidikan SMK, apakah metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL cocok untuk menggali pemahaman siswa? Kalau menurut saya bukan hanya menggali pemahaman. Kalau project based learning tadi ya, kalau project based learning itu lebih jauh dari pemahaman. Kalau pemahaman bisa saja dari discovery learning. Misalkan anak dikasih materi terus ada pertanyaan, ada wawancara, ada presentasi. Tapi kalau project based learning itu lebih jauh daripada itu. Project based learning itu bisa ke problem solving juga, berpikir kritis juga, dia bersosialisasi dengan temannya, networking dan sebagainya. Kalau menurut saya project based learning itu lebih dari pemahaman, itu bisa penerapan juga, jadi jauh daripada sudah lebih jauh tingkatannya dibandingkan dengan apa tadi kalau hanya pemahaman. Selanjutnya, apa peran guru dalam menerapkan pembelajaran di SMK, khususnya dalam mengarahkan siswa untuk belajar melalui pengalaman? Kalau peran guru dan sekolah ya saya tambahkan sedikit dalam mengarahkan siswa untuk belajar melalui pengalaman itu contohnya PKL. Kalau PKL kan mereka kan belajar melalui pengalaman. Sekarang PKL dulu, sekarang PKL itu 6 bulan. Jadi pengalaman PKL mereka yang 6 bulan itulah peran sekolah. Peran gurunya itu membersamai PKL mereka, jadi mendorong mereka untuk terus mengeksplorasi kemampuan dia, untuk pengalamannya supaya tambah lagi. Jadi itu membersamai anak-anak PKL. Selanjutnya juga di TEVA atau Teaching Factory. Nah, jadi dalam TEVA ini ibaratkan seperti mininya industri. Contohnya kalau ada satu kan ada minimarket di depan itu ya. Nah, di sanalah anak-anak itu diarahkan untuk bisa belajar menambah pengalaman di tempat yang seperti industri. Apakah konsep keterampilan dianggap benar jika ada manfaatnya? Bisa membantu siswa SMK dalam menyelesaikan praktik di sekolah? Ya, menurut saya bisa sih. Bisa. Keterampilan dianggap benar jika ada manfaatnya supaya anak-anak tahu ya gimana keterampilan yang lebih diprioritaskan. Sebenarnya keterampilan apa saja itu menurut saya sih berguna. Tapi anak-anak harus tahu keterampilan apa yang harus diprioritaskan sesuai dengan jurusannya. Itu menurut saya. Apakah bisa Ibu memberikan contoh bagaimana siswa menerapkan keterampilan pada hasil nyata dalam kegiatan di sekolah? Contoh bagaimana siswa menerapkan keterampilan pada hasil nyata di sekolah. Nah, ketika melakukan project based learning itu, di sini kan mereka kan menerapkan pengetahuan plus keterampilannya pada hasil nyata dalam kegiatan sekolah. Contohnya, kalau saya di bahasa Inggris ya, contohnya ketika ada kegiatan lomba anak-anak bahasa Inggris itu ketika melihat mereka mengaplikasikan keterampilannya dalam bahasa Inggris itu dalam lomba, nah itu menurut saya itu sudah sangat bagus, sudah bisa saya lihat bagaimana mereka bisa menerapkannya. Selain itu juga misalkan kegiatan sekolah nih, seperti kemarin ada kegiatan pameran anak-anak saya ini anak-anak bahasa Inggris itu mereka menjadi MC yang bahasa Inggrisnya. Nah, dari dalam kegiatan sekolah mereka bisa menerapkan juga keterampilan berbahasa Inggris yang begitu contohnya. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di SMK bisa membantu siswa mengeksplorasi pilihan mereka dan memahami tujuan mereka di dunia nyata? Bagaimana pendidikan SMK bisa membantu siswa mengeksplorasi pilihan mereka? Nah, yang pertama itu melalui PPDB. Jadi melalui PPDB ini kan siswa bisa memilih mereka mau jurusan apa sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan analisis mereka sendiri. Nah, di situ sudah mulai mengeksplorasi. Lalu pembelajaran di jurusan, lalu melalui pembelajaran kokurikuler P5 tema ilmu pekerjaan itu juga ada tuh mereka diminta mengeksplorasi pilihan mereka seperti yang saya sebutkan di first of life. Lalu dalam kegiatan kunjungan industri juga ada nih supaya mereka bisa mengeksplor begini ya industri itu ya. Lalu juga asesmen sehari-hari. Apakah
penting bagi siswa untuk menemukan kejuruan yang mereka pelajari sesuai dengan jurusan atau kalian mereka. Menurut saya penting bagi siswa benar untuk menemukan kejuruan yang mereka pelajari sesuai dengan karir. Menurut saya penting, tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah effort atau usaha mereka dalam mencari. Lalu bagaimana tindakan ibu dalam membimbing siswa dalam menghadapi siswa yang belum mempunyai kepastian dalam karir mereka? Yang pertama itu ya dibimbing ya, melalui diskusi. Kalau memang mereka butuh apa? Kalau memang mereka butuh pandangan-pandangan baru gitu ya kan, kita berikan, kita konsultasi dengan diskusi. Terus juga kegiatan pendidikan juga ada tadi yang keberadaan. Terus juga kalau bisa kan kita berharapnya siswa itu ketika dia memilih jurusan, nah kita berharapnya mereka stay sampai akhir ya. Dan juga kita berharap juga mereka itu tamatnya itu memang ambil jurusan yang sesuai dengan mereka supaya benar-benar diterapkan nih apa yang sudah mereka pelajari atau yang mereka yang pelajari di asli di sekolah supaya benar-benar diterapkan. Kita berharapnya seperti itu. Jadi maka dari itu di setiap pembelajaran itu, setiap pembelajaran jurusan ataupun kejuruan ataupun itu ya, makanya kita arahkan gitu sesuai dengan jurusan pilihannya masing-masing. Apa manfaat dari pendidikan yang mengajarkan kebebasan memilih bagi siswa di era digital ini? Manfaat dari pendidikan yang mengajarkan kebebasan. Yang pertama itu tentunya kita mengajarkan anak-anak kita mandiri karena kita memberikan mereka kebebasan memilih. Artinya dia belajar mandiri bahwa apa yang dia pilih itu adalah merupakan konsekuensi sendiri, bagus tidaknya mereka ambil konsekuensi sendiri. Yang kedua, ketika mereka memilih sendiri, artinya mereka menganalisis dengan pilihan mereka sendiri, mengeksplor pilihan mereka sendiri. Artinya itu merangsang mereka untuk berpikir kritis. Selanjutnya manfaatnya yaitu mereka bisa bersosialisasi di sosial media karena ada era digital tadi. Jadi di era digital itu kan mereka sudah punya sosial media masing-masing, dan juga mereka sudah bisa melakukan personal branding, ya kan. Terus juga mungkin ketemu banyak orang yang ada hubungannya dengan jurusan yang mereka mau. Selanjutnya mereka jadi update terhadap perkembangan zaman dan mereka bisa melihat relevansi antara pembelajaran mereka itu dengan mimpi mereka atau kepentingan mereka. Dan yang terakhir mereka siap menghadapi persaingan global, karena kalau di era digital artinya kan mereka sudah terpapak nih dengan pasar global. Gimana sih kalau kalau misalkan marketing di Cina seperti apa, marketing di Amerika seperti apa, dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa juga bersaing dengan masyarakat di sana. Jadi mereka bisa bersaing secara global. Manfaatnya. Bagaimana tindakan ibu memberikan motivasi atau dorongan untuk siswa menerima tanggung jawab pribadi atas pilihan hidup mereka, termasuk pilihan karir dan jalur pendidikan? Iya, tadi ya, memfasilitasi mereka sebagai pilihan yang baik, gitu. Terus juga berdiskusi, terus juga mengikuti ini asesmen bakat minat itu juga salah satunya. Juga nanti diarahkan ke BK ya, karena bakat dan minat. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya dalam wawancara kami. Semoga jawaban Ibu bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Ya, sama.